kitab samawi itu dan rasul yang Allah utus itu menyeru manusia untuk mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, menjauhi godaan setan, tidak cinta dunia berlebihan. Intinya kitab samawi dan rasul yang Allah utus itu mengajak, menyeru manusia kepada kebenaran. Tetapi banyak manusia yang tidak suka dengan kebenaran itu karena terlalu cinta dunia. Ya entah itu mengejar harta kekayaan, mengejar kekuasaan dan lain sebagainya, sehingga mereka berselisih. Ada di antara manusia yang tetap mengikuti petunjuk Al-Quran atau petunjuk kitab-kitab suci lainnya yang turun sebelum Al-Quran. Dan ketika Al-Quran diturunkan, tetap ada manusia yang tegak lurus mengikuti Al-Quran, sehingga dia mencari nafkah dengan cara yang halal dan thayyibah, tidak ngawur, tidak mencari nafkah dengan cara yang haram. Nah, perselisihan di situ maksudnya ada yang beriman, ada yang tidak beriman alias kafir, ada yang musyrik, ada yang munafik. Terhadap dunia ada yang mencintainya dengan cara beriman kepada Allah, maksudnya mencari dunia dengan cara-cara yang Allah tunjukkan dalam kitab sucinya. Tetapi banyak manusia yang tidak lagi mengindahkan aturan Allah dalam mencintai dunia, sehingga yang dia lakukan menurut hawa nafsunya sendiri. Maka ada yang tetap beriman, ada yang tetap kufur. Lah itu terjadi pada masa kenabian siapa pada awalnya? Ada mufassir, ahli tafsir yang mengatakan itu kejadian antara masa Nabi Adam ke Nabi Nuh. Karena jarak dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu kurang lebih 10 abad. 10 abad itu berarti berapa tahun? 1000. Dahulu sejak zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh, itu manusia hidup dalam ketaatan kepada Allah sampai setan menggoda mereka. Lah begitu digoda, kemudian ada yang tetap beriman, berada di atas agama nenek moyangnya yaitu Nabi Adam, ada yang menyimpang mengikuti setan. Nah, itu pendapat dari ahli tafsir, yaitu masa kenabian Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh. Sesudah itu di zaman Nabi Nuh pun juga ada yang melakukan perselisihan seperti itu, keluar dari aturan Allah, tergoda oleh bujuk rayu setan. Coba dilihat itu Nuh ayat 23, Quran surat 71. Surat Nuh, surat ke-71 ayat 23. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Ada notnya tidak? Tanda-tandanya Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr
adalah nama berhala-berhala yang terbesar pada kabilah-kabilah kaum Nuh yang semula nama-nama orang soleh. Ya dah. Jadi Wat, Suwa', kemudian Yahus, kemudian Ya'uq, Nasr, itu orang-orang soleh yang hidup pada zaman Nabi Nuh. Kemudian setelah berlalu masa yang panjang, setelah orang-orang soleh ini wafat, berganti generasi, mulailah setan membisikkan, menggoda generasi berikutnya dengan mengatakan kepada generasi itu, jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan yang dahulu juga disembah oleh nenek moyangmu. Jadi setan mengatakan bapak-bapakmu itu dulu ya menyembah ini, nyembah Wat, nyembah Suwa', nyembah Yahus, nyembah Ya'uq, nyembah Nasr. Karena dengan menyembah ini kamu akan menjadi semangat untuk mentaati Tuhanmu, untuk taat pada Allah. Karena mereka ini orang-orang soleh. Pada awalnya hanya dibuat relief-relief, patung-patung dari orang-orang soleh ini, belum disembah. Begitu ganti generasi, terus generasi berikutnya mulailah menyembah orang-orang soleh yang sudah dibuat patung-patungnya. Dari situlah kemudian muncul perselisihan juga. Bagi orang yang tetap beriman kepada Allah ilahiyah, dia tidak mau untuk menyembah patung-patung ini, meskipun patung-patung ini dulu adalah orang-orang soleh. Mereka hanya mau menyembah kepada Allah. Karena itulah petunjuk kitab samawinya, kitab sucinya yang turun dari langit langsung dari Allah. Mau patung itu adalah orang soleh mereka, orang-orang alim mereka, mereka tetap tidak mau menyembahnya, tetap tidak mau mendewa-dewakannya, tetap tidak mau mensakralkannya. Karena mereka tahu dengan keimanannya yang berhak untuk disembah hanya Allah. Tapi ada pula manusia yang tergoda oleh bujuk rayu setan, seolah-olah dia beribadah taat ketika dia mengagung-agungkan kelima orang soleh ini. Karena dengan menyembahnya, mengagung-agungkannya, akan muncul semangat untuk beribadah kepada Allah. Itu pintar sekali toh setan itu kalau menggoda. Godaannya itu, dah kamu sembah Wat, Suwa ini dan lain sebagainya. Dulu bapakmu itu yang nyembah mereka. Dengan menyembah mereka, bapak-bapakmu itu sampai kepada ketaatan kepada Allah, semangat untuk beribadah. Nah, generasi berikutnya mulailah menyembah. Namun ada di antara manusia yang tetap pada keimanannya sesuai dengan petunjuk kitab suci. Maka timbullah berselisih, ada yang tetap iman, ada yang milih kafir, ada yang milih musyrik dan lain sebagainya. Lah untuk memutus itu Allah utus Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad. Biar manusia-manusia yang berselisih itu mendapatkan lagi petunjuk kebenaran. Allah utus Nabi Muhammad, Allah utus para rasul dengan membawa kitab suci, inti ajarannya sama. Ani'budullah wajtanibut tauhid. Bah, sekali lagi kita ingat An-Nahl 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah ani'budullaha wajtanibut tauhid. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah.
Fasiru fil ardi fangzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ayo Surat baca. An-Nahl surat ke-16 ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Dari zaman Adam sampai zaman Nabi Muhammad, semua nabi, semua rasul itu diutus kepada tiap-tiap umat, tiap-tiap kaum. Inti seruannya sama, tidak ada yang beda. Menyerukan kepada keesaan Allah